tidak bisa langsung diisi air dan benih ikan. Beberapa hal harus dipersiapkan terlebih dahulu sampai kolam benar-benar siap untuk digunakan. Persiapan ini bukan hanya berlaku untuk kolam baru, tetapi juga harus dilakukan pada kolam yang sudah lama dan sering digunakan untuk budidaya ikan. Kolam bekas budidaya harus disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan kembali, sebab besar kemungkinan kolam tersebut banyak mengandung mikroorganisme berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada ikan. Yang selanjutnya, cara pemilihan bibit ikan mas yang berkualitas. Bibit ikan merespon saat pemberian pakan. Salah satu ciri bibit ikan mas berkualitas baik yaitu memiliki respon yang cepat. Bibit dengan respon yang cepat pada saat diberi rangsangan menandakan bahwa bibit ikan tersebut dalam kondisi baik ya sahabat. Pemberian rangsangan di sini misalnya adalah pemberian pakan. Pada saat diberikan makan dan si bibit merespon dengan memakan secara cekatan, itu tandanya bibit tersebut merupakan salah satu dari ciri bibit ikan yang sehat dan unggul loh sahabat. Kondisi bibitnya yang bisa kita ketahui bersama yakni dari umur, panjang, besar, kesamaan ukuran, dan juga bobot minimal. Bibit ikan mas yang siap untuk dibudidayakan di kolam pembesaran umumnya memiliki panjang tubuh mencapai 10 hingga 12 cm atau sekitar 80-100 gram per ekor. Nah, jadi sahabat, ketika memilih bibit ikan mas, pastikan ukuran dan beratnya juga ya. Semakin sesuai dengan standar, maka semakin baik juga kualitas bibit ikan mas tersebut. Bibit ikan yang aktif bergerak. Sahabat, sebagai pembudidaya, pernah gak sih kalian tuh mengamati pergerakan ikan mas? Kalau dilihat secara kasat mata, memang ikan mas sangatlah gesit ya. Ini tandanya ikan mas dalam kondisi yang baik. Nah, ini sama halnya dengan bibit ikan mas sahabat. Pembudidaya ikan memang harus sangat jeli dan teliti kalau soal pemilihan bibit. Kondisi bibit ikan mas harus benar-benar dipastikan dalam kondisi prima, bergerak aktif dan siap untuk dibudidaya dengan skala yang lebih besar lagi. Jadi sahabat gak akan rugi ya. Bibit ikan bebas dari penyakit. Kesehatan adalah hal yang sangat penting. Tak hanya manusia yang perlu diperhatikan kesehatannya, namun juga bibit ikan mas ini ya sahabat. Sahabat, bibit ikan yang bagus justru bibit yang berasal dari pemijahan dan bukan berasal dari satu keturunan. Tentunya kondisi bibit di sini harus aktif, normal, dan juga tidak terserang penyakit. Bibit ikan yang tidak sehat dan juga berpenyakit tentu sangat tidak bagus ya. Selain bibit tersebut bisa mudah mati, bibit tersebut juga bisa menularkan penyakit ke bibit ikan lainnya. Serem juga ya sahabat, semoga saja hal ini tidak terjadi di usaha budidayamu ya. Salah satu penyakit yang mudah menular adalah infeksi jamur. Penyakit ini mudah sekali menular melalui kulit ikan. Penyebaran penyakit ini sangat cepat karena adanya air sebagai habitat utama ikan. Jadi sahabat, pastikan bibit yang kalian pilih terhindar dari berbagai penyakit, virus, bakteri, jamur, dan juga parasit ya. Jika bibit ikan mas dalam kondisi yang tidak sehat dan penyakitan, justru akan membahayakan bibit ikan mas yang lainnya. Jadi sahabat harus cukup selektif ya dalam menilai dan memilih bibit ikan mas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pasca panen ikan mas. Penanganan pasca panen ikan mas dapat dilakukan dengan cara penanganan ikan hidup maupun ikan segar. Penanganan ikan hidup ikan mas umumnya dipanen pada ukuran 3-5 ekor per kalinya. Ukuran ini merupakan ukuran yang banyak diminati oleh konsumen. Untuk mencapai ukuran panen tersebut, ikan yang berukuran 10-15 gram per ekornya umumnya memerlukan masa pemeliharaan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Pemanenan ikan mas pada dasarnya diarahkan untuk mendapatkan ikan hasil panen dalam keadaan hidup dengan tingkat kerusakan fisik sedikit mungkin. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih suka membeli dalam keadaan masih hidup. Sehubungan dengan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu menetapkan saat panen yang tepat, mempersiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan, cara melaksanakan
pemanenan panen yang baik. Sebelum panen dilaksanakan, perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan ikan mas dengan melakukan pengecekan ukurannya atau beratnya. Waktu pelaksanaan panen ikan mas yang tepat adalah pagi atau sore hari dikala suhu air di dalam tambah panas sehingga ikan mas tidak stres. Indikator keberhasilan mampu memilih cara panen, menentukan waktu pemanenan dan melakukan panen ikan mas jika dia dengan benar, mampu mengetahui cara penanganan ikan mas dengan benar. Ikan dikuatakan terlebih dahulu sebelum dipanen selama 1 hari agar dalam pengangkutan nantinya ikan tidak banyak mengeluarkan kotoran. Sesaat menjelang pemanenan, peralatan yang diperlukan selama pemanenan dan selama penanganan hasil juga disiapkan. Peralatan tersebut mencakup peralatan untuk menangkap ikan, menampung sementara dan menimbun ikan setelah ikan terkumpul. Ikan ditangkap dan ditimbang. Penangkapan ikan perlu hati-hati karena penangkapan yang kasar menyebabkan kerusakan fisik yang akan mengganggu kesehatan dan penampilan ikan, seperti titik terlepas, iris tergigit, luka pada bagian kepala dan mulut. Jika ikan terluka, maka biasanya ikan tidak tahan diangkut dalam waktu relatif lama. Ada kalanya ikan konsumsi ini akan lebih mahal harganya bila dijual dalam keadaan hidup. Pengangkutan ikan mas dapat dilakukan dengan sistem terbuka dan sistem tertutup. Pada sistem terbuka, media air di dalam wadah dapat kontak langsung dengan udara terbuka di luar wadah. Sedangkan pada sistem tertutup, kontak dengan udara luar tidak terjadi karena media terdapat dalam wadah yang tertutup rapat. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke dalam wadah dimasukkan gas oksigen murni. Bahan utama dalam pengemasan ikan untuk mengangkutan sistem tertutup adalah kantung plastik dan oksigen. Kantung plastik yang tersedia di pasaran berbagai ukuran, tetapi yang banyak digunakan untuk mengangkutan dalam jumlah yang banyak adalah berukuran lebar 60 cm untuk keperluan pengemasan. Satu kantung diperoleh dengan memotong gulungan plastik ini sepanjang 8 sampai 100 cm. Untuk membentuk kantung, ujung plastik ini dilipat dan diikat dengan karet untuk pengangkutan selama 5 jam. Pada saat pengemasan, kantung plastik di atas diisi air sebanyak 15 liter air dan 10 paga ikan, sisanya gas oksigen. Hal yang perlu diperhatikan agar ikan tersebut sampai ke konsumen dalam keadaan hidup, segar dan sehat antara lain dalam pengangkutan gunakan air yang bersuhu rendah sekitar 20 suhu waktu mengangkut pada pagi hari atau sore hari. Jumlah kepadatan ikan alat yang mengangkut tidak pengangkutan hendaknya pada pagi hari atau sore hari. Jumlah kepadatan ikan dalam alat pengangkutan tidak terlalu padat. Penanganan ikan segar. Ikan segar merupakan produk yang cepat turun kualitasnya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan kesegaran antara lain: penangkapan harus dilakukan hati-hati agar ikan tidak luka. Sebelum dikemas, ikan harus dicuci agar bersih dari lendir. Wadah pengangkut harus bersih dan tertutup. Untuk pengangkutan jarak dekat jam perjalanan dapat digunakan keranjang yang dilapisi dengan daun pisang atau plastik. Untuk pengangkutan jarak yang digunakan kotak dan seng atau fiberglass. Kapasitas kotak maksimum 50 kg dengan tinggi kotak maksimum 50 cm. Ikan diletakkan di dalam wadah yang diberi es dengan suhu 6 sampai 7 derajat Celcius. Gunakan es berupa potongan kecil-kecil atau es corai dengan perbandingan jumlah es dan ikan. 1. Dasar kotak dilapisi es tebal 4 sampai 5 cm. Kemudian ikan disusun di atas lapisan es ini setebal 5 sampai 10 cm.
meter, lalu disusul lapisan es lagi, dan seterusnya. Antara ikan dengan dinding kotak diberi es, demikian juga antara ikan dengan penutupan kotak pemberokan ikan mas.